Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmu ini, kemuliaan dengan duduk di tempat yang paling mulia. Majelis ilmu tempat yang paling mulia. Majelis itu artinya, kalau bahasa kita, tempat nongkrong. Bahasa gaulnya ya, bahasa gaulnya majelis itu nongkrong, tempat duduk nongkrong. Ini bahasa gaulnya. Jadi tempat orang duduk-duduk untuk mendapatkan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu ilmu syar'i, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, wal ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan kata al-ilm. Jadi majelis ilmu adalah tempat di mana umat Islam mendapatkan ilmu ini. Nah, inilah yang disebut dengan majelis zikir. Zikir itu apa? Zikir itu artinya mengingat. Mengingat Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah ilmu. Mengingat Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah al-ilm. Mempelajari firman Allah, mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu ini dengan sebutan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Jika kalian melewati taman surga, maka beristirahatlah di situ. Beristirahatlah di situ. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilakut dzikr. Hilak, halqah, tempat orang duduk dengan melingkar. Halaqah itu lingkaran. Jadi tempat orang duduk saling berdekatan, kan melingkar kan istilahnya. Duduk berdekatan dalam rangka mengingat Allah, yaitu majelis ilmu. Disebut oleh Rasulullah SAW di sini dengan taman surga. Jadi mulianya orang yang duduk untuk belajar ilmu agama. Lalu orang yang mempelajari ilmu agama ini, dia akan mendapatkan banyak kemudahan dalam kehidupannya. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang meniti jalan, maksudnya menjalani kehidupan dia, lalu dia mencari ilmu di situ.
mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis, maka sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan bagi dia dalam meniti jalan itu ke surga, penuh dengan kemudahan. Berarti orang yang jauh dari majelis ilmu, orang yang jauh dari ilmu syariat Islam, artinya hidupnya tidak akan berada dalam kebahagiaan. Karena taman surga itu kebahagiaan. Dia akan jauh dari kebahagiaan. Kemudian hidupnya penuh sekali dengan kesulitan-kesulitan. Rintangan-rintangan dalam kehidupan itu banyak banget. Dan Allah tidak memberikan kemudahan bagi dia. Kesulitan demi kesulitan itu datang, tapi tak ada jalan keluar. Jadi inilah sedikit pengantar tentang pentingnya orang belajar ilmu syar'i, agama. Bahkan ini hukumnya wajib bagi setiap orang. Kalau dia sia-siakan, maka dia akan berdosa di hadapan Allah. Tema kita kajian hari ini tentang indahnya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan besar bagi kita, apa itu bersyukur dan bagaimana kita melakukan syukur sehingga kita mendapatkan sebuah keindahan. Apa itu syukur dan bagaimana kita bersyukur sehingga keindahan itu ada. Saya teringat kisah Nabi Sulaiman yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemampuan untuk memahami bahasa binatang, mampu berkomunikasi dialog langsung dengan binatang, dan faham bahasanya binatang itu. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk kebenaran dari kenabiannya, agar masyarakat beriman kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya berjalan, lalu di situ Nabi Sulaiman mendengar obrolan semut yang mengatakan, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, agar la yahtimanna Sulaiman wa junuduhu, agar Sulaiman dan tentaranya enggak nginjek kalian. Nabi Sulaiman faham, beliau tersenyum. Hadza min fadlillah liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku sebagai ujian Allah kepada diriku. Liyabluwani, mengujiku dengan nikmat ini. Aashkur am akfur, saya bersyukur atau kufur. Perhatikan ini Pak, menarik untuk kita renungkan. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya ibtila. Tahu ibtila? Ibtila, bala. Apa bala? Apa Pak? Bala. Bala. Nggak tahu istilah bala. Menghambat. Bukan. Cobaan. Ibtila, atau istilahnya umum kita bala, atau istilah lain musibah.
Apa musibah itu? Cobaan, sama. Jadi musibah itu sesuatu yang datang ke kita. Untuk apa? Mohon maaf Pak, saya ada radang tenggorokan. Gara-gara makan es krim kemarin sama anak-anak. Ya ikutan anak kecil makan es krim, akhirnya nyangkut tenggorokan saya. Jadi musibah, bala itu apa? Sesuatu yang menimpa diri kita, atau sesuatu yang ada pada diri kita, dan itu tujuannya apa? Cobaan, mencoba, menguji. Apakah kita menjadi orang yang kuat atau tidak? Lihat, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Apa? Faham bahasa binatang. Tentu ini fadl, karunia dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Apa tujuannya Allah memberikan itu kepada Nabi Sulaiman? Di ayat ini mengatakan liyabluwani, untuk menguji. Apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur atau malah kufur? Sama dengan pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, yang dalam hal ini suaminya. Aisyah mengatakan, kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak-bengkak begini wahai Rasulullah? Artinya sebagai seorang istri muncul kasih sayangnya pada suaminya. Kalau seakan-akan dengan bahasa kita, kalau mau sholat malam ya sholat malam lah, tapi jangan sampai kayak gini. Kan gitu kan kalau bahasa kita. Masa sholat malammu sampai seperti ini, kakimu bengkak begini? Bengkak itu kenapa? Kenapa Pak? Kelamaan berdiri. Loh, emang berapa lama Rasulullah itu kalau sholat malam? Macam-macam. Ada yang riwayat mengatakan beliau sholatnya itu dari malam yang pertama. Malam pertama itu bisa jam 9, jam 10. Lo istirahatnya habis sholat isya. Habis isya langsung tidur, jam segitu bangun sholat. Jam 9, 10 bangun sholat. Sampai kapan sholat berdirinya? Sampai menjelang waktu fajar. Kalau kita pun sholat sepanjang itu pun kebanyakan selonjornya. Ya Pak Bu ya. Banyakan selonjor. Sholatnya sebentar, selonjornya kelamaan. Kalau Rasulullah SAW tidak. Disebutkan di riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sama Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sholat malam itu 2 rakaat, tapi selesainya menjelang fajar. Kok bisa Pak? Karena yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Tahu Al-Baqarah berapa juz Pak? 2,5 juz Pak. Kita baca Al-Baqarah aja seminggu gak kelar-kelar kadang Pak. Selesai di Al-Baqarah 2,5 juz. Itulah sholat Rasulullah SAW. Wajar kalau kakinya itu bengkak, berdiri lama, berapa jam itu berdirinya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau sholat sampai kakimu bengkak seperti ini. Kata Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Saya kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Saya pengen jadi hamba yang bersyukur.
Lihat. Jadi aktivitas ibadah yang seperti itu digambarkan, dijelaskan oleh Rasulullah sebagai bentuk syukur. Lalu apa sebetulnya syukur ini dan apa hubungan dengan semua itu? Ada nikmat, ada ibadah. Ya. Tadi Nabi Sulaiman menghubungkan antara nikmat dengan syukur. Kan gitu kan? Nikmat apa? Nikmat memahami bahasa binatang, itu nikmat. Dihubungkan dengan bersyukur. Sedangkan Rasulullah menghubungkan ibadah itu dengan bersyukur. Lalu apa sebetulnya makna syukur itu, Pak? Ya. Kalau di masyarakat sering mengatakan syukur itu hanya sebatas dengan ucapan. Mas, syukur mas, dikasih nikmat gak syukur lu. Biasanya kan gitu kan. Ya, kalau syukur sih syukur Pak. Ya, tahu lah syukur itu kan nikmat dari Allah, syukur. Tapi ya itulah, masyarakat memahami syukur hanya satu dimensi ucapan saja. Ini yang ingin kita pahami. Seperti apakah bersyukur itu? Ini yang menarik, Pak. Ada komentar dari para ulama tentang syukur ini. Intinya, kalau dari sisi orang bahasa Arab mengatakan syukur itu sebetulnya aslinya adalah pujian. Ini sisi bahasa Arab ya. Orang bahasa Arab mengatakan syukur itu sebetulnya pujian, memuji. Syukur. Ada lagi yang mengatakan syukur itu ar-ridha bil yasir, nerima walaupun itu hanya sedikit. Dia menerima walaupun hanya sedikit. Contohnya gini, Pak. Contoh yang sederhana ya. Anak kita ikut lomba. Harapan dia ikut lomba apa? Menang, juara, hadiahnya kalau perlu nggak bisa dibawa pakai tangan, diangkut sama pickup umpamanya. Tapi pulang-pulang cembetut anak kita. Kenapa pulang cembetut? Kalah. Enggak sih, menang sih ya. Menang, alhamdulillah menang. Cuman masa hadiahnya cuman buku tulis ya? Ya kan? Hadiahnya buku tulis, saya udah capek, udah latihan lagi. Menang. Tapi hadiahnya cuman buku tulis. Payah. Sambil naruhnya pun dilempar di meja. Ya kan? Sama, ini gambaran atas kondisi ayahnya juga begitu sebetulnya sih. Dan kondisi masyarakat begitu. Dia bekerja, beraktivitas dengan harapan apa? Mencari sesuap nasi dengan pulang membawa segenggam berlian. Kata orang begitu dengan bahasa puisinya. Ngapain mas? Ya mencari sesuap nasi segenggam berlian. Ternyata pulangnya tidak dapat segenggam berlian, tapi dapat sesuap nasi warteg. Apa yang terjadi? Hah? Sakit. Sudah berobat ke sana kemari.
dengan harapan kayak sinetron, kayak iklan obat. Hari ini minum obat, sebentar lagi sembuh. Kayak film sinetron, hari ini ke dokter, besok sudah main bola. Kan gitu kan? Ternyata dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain malah tidak sembuh. Yang terjadi apa? Apa? Ya kayak anak kita tadi lomba, sudah persiapan, udah ikut lomba, menang, tapi dapatnya cuman buku tulis, Pak. Kesel dia, jengkel dia. Kalau tinjauan bahasa, secara bahasa itu bukan makna bersyukur. Kenapa tidak terucap kalimat baik dari mulut Anda? Dua, Anda tidak menerima apa yang Anda terima, tidak menerima apa yang Anda terima. Kenapa? Karena yang Anda terima itu sedikit dari target yang Anda harapkan. Faham, Pak? Faham? Syukur itu, orang ahli bahasa Arab mengatakan, para ulama bilang, syukur itu intinya ats-tsana, pujian. Yang kedua, syukur itu intinya menerima apa yang Anda terima, walaupun itu kecil. Contoh anak tadi, bulan. Orang tuanya seharusnya bilang apa? Nah, kamu menang juara 1 aja itu sudah hebat, nah. Ya kan? Sudah luar biasa. Coba lihat teman-temanmu yang lain kalah. Yang menang kamu kan? Iya, aku yang menang. Berarti kamu hebat. Menang aja sudah hebat. Ya, tapi kan hadiahnya buku tulis. Nah, temenmu nggak dapat hadiah, kamu dapat buku tulis, itu sudah hebat. Seharusnya gitu. Sakit tadi, ke rumah sakit sana sini nggak sembuh-sembuh. Kita mengatakan, Pak, Ibu bisa berjalan, itu sudah luar biasa. Coba lihat, ibu itu, Bapak Fulan itu penyakitnya lebih ringan dari Bapak, tapi dia nggak bisa jalan, cuma tiduran saja. Bapak kolesterolnya lebih tinggi, gulanya gede, ini umpamanya, Pak. Ya kan? Jantungnya sudah tambalan, tapi Bapak masih bisa, Ibu masih bisa berjalan, masih bisa aktivitas. Di samping itu masih bisa ke masjid. Ini sudah hebat. Iya ya. Terkadang apa, Pak? Terkadang kayak pepatah kita, gajah di depan mata dan melihat. Yang kelihatan apa? Semut yang kecil. Artinya apa? Yang diharapkan itu kurang sedikit. Yang dilihat apanya? Hebat. Kurangnya yang dilihat, benar, Pak. Padahal yang sudah diperoleh berapa persen? Kalau orang Surabaya bilang banyak, Pak. Tapi yang dilihat cuma sedikit. Akhirnya karena mata dia menuju ke situ, seakan-akan semuanya ini jelek. Ini dari maknanya saja sudah tidak ada kandungan syukur di situ.
Ya, ini saya belum bicara makna secara syariat ya. Ini sisi kandungan bahasanya aja, Pak. Kata Nabi bilang gini, Pak. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Janganlah seorang tetangga perempuan menghina pemberian tetangga perempuannya yang berupa tulang kambing. Kok perempuan? Ya yang ngomel perempuan. Mohon maaf ya. Yang suka ngomel sama perempuan. Gitu ya. Makanya Nabi ngomong apa? Jangan perempuan. Bukan berarti laki nggak ngomel, yang ngomel juga. Cuman yang paling banyak ngomel perempuan. Tapi intinya saya bukan mau bicara itu. Kata Nabi apa? Kalau tetangga Anda memberikan hadiah walaupun itu tulang kambing, nggak ada dagingnya, ngasih hadiah apa? Sesuatu yang kecil sekali, lontong atau apa, jangan kamu ihina. Alah cuma begini aja dibagi-bagi, ya kan? Kenapa? Tak mencerminkan sifat syukur Anda. Ya, tidak mencerminkan sikap bersyukur. Nah inilah pengertian syukur itu, memuji, menerima. Contoh apa lagi? Ucapan terima kasih atas pemberian orang. Kita dikasih orang, dikasih hadiah, maka sampaikan dengan kalimat yang indah. Inilah syukur. Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, mendefinisikan syukur itu seperti ini. Beliau mengatakan syukur itu zuhur asar nikmatillah, munculnya buah dari nikmat yang Allah berikan sama Anda. Saya ulang. Dalam bahasa Arabnya ungkapannya zuhur asar nikmatillah, munculnya asar ini buah, munculnya buah nikmat dari nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Dalam bentuk apa? Ala lisani abdihi, munculnya dari mulutnya dia. Dari mulut dia muncul dalam bentuk pujian kepada Allah. Wa ala qalbih, yang kedua, munculnya di hati dia dalam bentuk keyakinan bahwa apa yang aku peroleh, apa yang aku dapat ini dari Allah, bukan saya, dari Allah. 3, buah itu muncul dalam anggota tubuhnya dia. Buah dari nikmat itu muncul pada anggota tubuhnya dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketaatan. Paham sampai sini? Kita urai ya. Berarti syukur itu apa? Buah dari nikmat. Urutannya gitu. Allah kasih kita apa? Nikmat. Apa nikmat Allah itu?
Wa atakum min kulli ma sa'altumuh di surat Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan telah datang pada dirimu semua yang kamu minta. Wa atakum, Allah kasih kamu semua yang kamu minta. Semuanya. Contoh gini, suami istri pengen punya anak, ya kan? Atakum, Allah datangkan tuh anak, kamu hamil. Setelah hamil, apa harapan kedua orang tuanya, Pak? Ini bahasa umum aja masyarakat. Apa harapan orang? Lahir sehat semua, ya kan? Sehat itu apa? Sehat itu bayi lahirnya fisiknya sempurna, tak kurang suatu apapun, sempurna dan sehat semuanya. Kan gitu kan? Ibunya sehat. Wa atakum, Allah kasih itu semua. Udah. Allah kasih. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba hitung, nggak bakal mampu kamu. Ya kan? Nggak bisa mampu, nggak akan mampu. Coba kamu hitung nikmat mata aja, bisa? Itu bisa. Ada berapa syaraf dalam mata? Ya kan? Ada berapa syaraf? Telinga, nggak bisa. Hidung, nggak bisa. Nggak akan bisa kita hitung semuanya, nggak bisa. Mulut, alam naj'al lahu ainain, saya yang kasih kamu dua mata, kata Allah. Wa lisanan wa syafatain, mulut dengan dua bibir. Coba Allah kasih kita mulut sama satu bibir, Pak. Bentuknya kayak apa? Hah? Kayak ikan sapu-sapuan. Lihat, Allah kasih kita dua bibir, gigi, digandeng antara mulut sama mata. Ternyata gigi yang ada di mulut spare partnya mata, ya kan? Spare partnya apa namanya? Hitam kelopak mata, yang hitamnya mata ini. Kalau hitam mata kita rusak, itu bisa diganti dengan gigi seri yang di belakang ini. Kok tahu? Pemberitaan kemarin saudara Novel itu kan ceritakan, diambil dari gigi seri untuk apa? Pengganti mata hitamnya yang rusak. Dari mana? Gigi. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kamu gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Allah kasih semuanya sama kamu, kasih kemampuan. Kaum zaman dulu ada kaum 'Ad. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan kaum sepanjang dunia ini hidup memiliki kekuatan seperti kekuatan kaum 'Ad. Tidak ada, Pak. Kenapa? Jabu sakhra bil wad. Mereka membuat rumah dari apa? Gunung cadas batu. Pakai alat apa, Pak? Ini kalau kita belajar sejarah dulu sekolah, yang disebut oleh orang-orang orientalis dengan istilah zaman batu. Masih ingat, Pak? Dengan istilah-istilah Yunani asing itu loh, nyopoliton apa itu kan.
megalitikum apalah. Padahal yang dia maksud zaman batu ini zamannya siapa? Zaman para nabi dan rasul, Pak. Ini pembodohan sejarah gila. Ini pembodohan sejarah hebat. Kita dibodoh-bodoh sama orang-orang orientalis. Tahu dari mana? Al-Quran kok yang ngomong, Pak. Jabu sakhra bil wad. Mereka ini kaum yang mampu membuat rumah dari gunung berbatu. Dibuatlah oleh mereka istilah zaman batu. Padahal ini kaum hebat, kaum super, Pak. Bukan kaum tertindas. Tidak ada manusia yang sehebat mereka sampai saat ini. Fisiknya kayak apa? Super gede, Pak, fisiknya, Pak. Sudah gede banget fisiknya. Nikmat, itu kenikmatan yang Allah berikan. Tapi apakah yang muncul dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Munculnya apa? Fir'aun, Qarun. Qarun itu hidup di zaman Fir'aun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Qarun itu sepupuan, Pak. Misanan kata orang Jawa. Sepupu sama Nabi Musa. Artinya bapaknya Nabi Musa dengan bapaknya Qarun kakak adik, Pak. Kandung. Dekat satu keluarga. Qarun miskin sekali. Sangat miskin, Pak. Miskinnya banget, melarat. Datang menemui Nabi Musa. Ini kisah Ibnu Katsir. Qarun minta kepada Nabi Musa agar didoakan. Musa, doain dong biar saya dikasih kekayaan oleh Allah. Nanti kamu kufur lagi. Enggak, saya enggak kufur. Nah, ini orang butuh, Bapak. Ya kan? Enggak, saya enggak bakal kufur. Didoain sama Nabi Musa. Akhirnya Allah kasih. Kuncinya nggak bisa dibawa oleh 1-2 orang. Puluhan orang yang gotong kuncinya. Kunci gudang. Akhirnya apa? Apakah nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini muncul buahnya, Pak? Hah? Kita lihat. Kaumnya Qarun mengatakan, wahai Qarun, ingatlah, nikmat yang kamu miliki, harta yang kamu miliki ini dari Allah. Dari Allah. Jawabnya Qarun apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya. Berarti buahnya yang di hati hilang, tidak ada buah. Kan? Ibnu Qayyim bilang apa? Nikmat yang Allah berikan kepada Anda ada buahnya. Apa itu? Di hati Anda dulu yang pertama. Hati Anda meyakini bahwa semua yang Anda miliki itu pada hakikatnya Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Lah, buah ini hilang pada diri Qarun. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa apa yang dia miliki diyakini oleh dia bahwa ini memang jerih payah dia. Saya begini karena jerih payah. Contoh, seorang manajer perusahaan atau direktur atau pemilik perusahaan, atau mohon maaf, orang tentara yang sudah sampai kepada tingkat besar memberikan motivasi, ini jikalau, Pak, saya ngarang aja.
di hadapan para karyawan nih bos, tentara di hadapan para bawahan dia semua. Maksud dia ngasih motivasi dengan mengatakan, saya sampai pada posisi sekarang ini karena jerih payah, karena kegigihan saya bekerja. Dulu saya begini, dulu saya begini, karena keuletan saya, karena kreativitas saya, karena inovasi-inovasi saya, karena kegigihan saya, sehingga saya sampai pada tingkatan ini. Makanya kalian harus ulet. Ini orang tak bersyukur sama Allah. Kenapa? Bahasa dia sama gak dengan bahasa Qarun tadi Pak? Sama bahasanya. Cuman bahasanya ini bahasa Quran, ini bahasa Indonesia, itu doang. Intinya sama. Di buahnya tidak ada. Dia yakin bahwa ini kekuatan saya. Saya, ini semua saya. Maka muncul dari ucapannya. Ada nggak buahnya dari ucapan? Ya lebih nggak ada. Hatinya aja nggak ada. Buah dalam hati nggak ada. Buah dalam hati nggak ada, sehingga muncul dalam ucapan apa? Kesombongan. Sombong Qarun, menganggap semua orang rendah. Makanya orang kalau sudah sampai pada posisi ini, bahasa Al-Quran apa Pak? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa wail itu Pak? Wail itu orang awam bilang neraka wail. Iya. Sebetulnya bukan. Bukan Pak. Yang lebih tepat wail itu apa? Binasa, celaka, bisa masuk neraka. Wail. Siapa? Humazah, lumazah. Apa humazah, lumazah itu? Mencela, mengumpat, membuka aib orang, jelek-jelekin orang. Siapa yang suka mengumpat, menghina, mencela, jelek-jelekin orang? Siapa? Kelanjutan ayatnya apa? Alladzi, lihat, alladzi jama'a malan. Apa yang dimaksud kata alladzi? Alladzi itu dalam bahasa Arab kata penghubung. Ismul mausul namanya, penghubung. Siapa yang mencela, mengumpat, menghina? Alladzi, yaitu siapa? Orang yang suka ngumpul-ngumpulin duit. Ya. Orang kalau orientasinya itu fulus, apa fulus Pak? Duit, harta, maka yang muncul apa? Ada fulus, abang sayang. Tidak ada fulus, lo gue tendang. Ya. Apa yang terjadi akhirnya? Qarun apa kerjanya? Setiap hari mencaci dan mencelah warga, menghina orang, kesombongan. Karena di pikiran dia hanya ada fulus. Kenapa? Usaha, kekayaan yang dia peroleh itu dia yakini dia. Ini jerih payah saya. Lalu yang muncul dari anggota tubuhnya apa Pak? Perilakunya apa? Semenah-menah. Kan? Semena-mena. Inilah kenapa Nabi Sulaiman tadi menggabungkan antara syukur dengan apa tadi? Kufur kan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am
Ini semua yang aku peroleh, nikmat, cobaan. Aku mau jadi orang syukur atau mau jadi kufur, ingkar sama Allah, lupa. Akhirnya dia nganggap apa yang dia miliki ini dari siapa? Dari dia. Kalimat yang keluar tidak ada keindahannya. Perbuatannya seenaknya dia, semena-mena sendiri. Ini namanya kufur, Pak. Ini loh kufur, Pak. Paham Pak sampai sini? Paham ya? Berarti syukur apa? Itu tadi, munculnya buahnya. Ketika mendapat nikmat, dia yakin bahwa apa yang dia miliki itu dari siapa? Dari Allah. Apapun yang dia miliki, dikit, banyak, besar, kecil, semua datang dari Allah. Dan semua itu adalah nikmat. Besar, kecil, itu nikmat dari Allah. Apa aja itu nikmat. Berarti sudut pandang kita, sudut pandang melihat yang baik atau melihat yang kekurangan, Pak? Lihat yang baik. Ini nikmat yang Allah berikan sama kita. Sakit nih, lihat sisi baiknya, Pak. Apa itu? Anda masih bisa berjalan. Oh enggak, saya lumpuh. Lihat, ada orang dengan penyakit Anda ini, dia malah nggak bisa melihat, buta. Ya kan? Ada orang lumpuh sekian tahun. Dia bilang, saya pengen berjalan, tolong doakan biar saya bisa berjalan lagi. Saya pengen kayak orang-orang yang lain. Sisi medis dan saya sudah lumpuh. Kita mengatakan apa? Coba Pak Ibu lihat. Ada orang yang sama seperti Ibu. Dia buta, nggak melihat. Sedangkan Ibu, Bapak, usia berapa? 70, 80. Pakai kacamata? Enggak. Nah, ini anak kecil-kecil minusnya sudah berapa? Udah minus 3, udah minus 4. Ya kan? Coba lihat. Nih, lihat nih. Ini anak saya bilang. Ini saya bilang enggak ngarang loh, ini cerita beneran ya. Saya bilang coba lihat ini anak saya. Minus berapa dia? Ya umur 9 tahun, minusnya 3. Ibu usia berapa? 80. Pakai kacamata? Enggak. Coba kupingnya Ibu. Dengar tajam? Tajam. Artinya apa? Allah kasih Ibu kenikmatan hebat. Ya. Kadang yang kita lihat itu tadi, semut kecil jauh kelihatan, gajah yang gede kelihatan. Akhirnya apa? Kufur. Orang dagang, untung dia dagangannya untung. Untungnya berapa? 20%, 30%. Keinginan dia untung berapa? 50% umpama. Kalau dia melihat sisi kekurangan, jadi orang apa Pak? Kufur dia Pak. Wah kita rugi nih. Rugi kita.
Padahal dia sudah untung berapa? 30% kamu. Kamu lupa 30%, hanya fokus di 20%. Bersyukur sama Allah kamu. Untuk apa? Dengan syukur kamu itu, kekurangan 20% itu tercukupi. Wala in syakartum, kalau kamu syukur, saya tambahin kekurangan. Tapi kalau Anda melihat kekurangannya saja jadi kufur, Allah kencet kita semuanya. Allah habisi. Jadi syukur itu sebetulnya dua yang terlihat pada hati, terlihat pada ucapan, terlihat pada perbuatan. Makanya di kisah Nabi Sulaiman, nikmat digandeng dengan syukur. Berarti atas nikmat Allah Anda harus muncul buahnya. Lalu kisah Rasulullah, sholat malam sampai bengkak. Rasulullah menggabungkan ibadah ini dengan apa? Syukur. Ternyata itulah buahnya. Ini buah. Ya. Adakah ayat-ayat yang berkaitan dengan ini? Banyak, Pak. Banyak sekali, Pak. Saya ambil contoh. Ya. Surat An-Nisa ayat 147. Kita renungkan ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah, ini kalau bukan terjemah translate, tapi kalau ini penafsirannya, Allah tidak mengazab kalian. Allah tidak menyiksa kalian. Kapan? Mohon maaf. In syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika, ini syaratnya, jika kalian bersyukur dan iman. Tuh, Pak, kata Imam Ibnu Qayyim yang menafsirkan tadi, coba kalian perhatikan ayat ini. Allah gandengkan antara syukur dengan iman. Iman itu apa? Pengakuan dan keyakinan. Berarti hati tadi kan. Terus kaitan syukur dengan apa? Nikmat. Berarti kita yakin yang ngasih kuping saya ini Allah. Kita yakin apapun yang ada di tangan kita, apapun yang ada di tubuh kita, apapun yang kita miliki, apa yang ada di sekitar kita, semuanya ini adalah nikmat. Pengakuan. Lalu apa? Melahirkan yakin bahwa ini semua datangnya dari Allah. Ini Allah semua yang kasih. Buat saya, buat kita manusia. Ini iman, syukur dengan iman. Kalau sudah seperti ini, Allah tidak akan mengadab kamu. Berarti berbeda, bertolak belakang dengan perilaku korunisme. Ya kan? Kaum Ad beda. Kaum Ad menganggap fisik mereka paling hebat. Kaum hebat sudah Ad itu, Pak. Kaum terkuat di dunia. Hebat. Akhirnya apa? Menganggap ini memang milik saya. Ini karena saya. Saya dan saya dan saya dan saya. Akhirnya apa? Allah kirim ke mereka apa bentuknya? Angin ya.
Berapa lama angin itu? 7 hari 8 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Terus Pak, akhirnya apa? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dulu kita suka mainan apa namanya? Pohon pisang. Kan suka dulu kita buat mainan apa, sepeda-sepedaan apa gitu kan Pak. Kalau kita potong tengahnya itu ada apanya? Pohon pisang itu tengahnya ada apa? Orang bilang jantungnya, kan gitu kan? Ya, kalau jantungnya ini dicopot, tengahnya ini dicopot, ini pohon pisang bisa hidup kan? Hah? Nggak bisa kan? Kata Nabi, kata Allah di surat itu Al-Haqqah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kayak pohon kurma. Kalau Anda potong, di tengahnya itu ada jantungnya, tunasnya. Anda copot itu tunasnya, bisa hidup tuh pohon kurma? Nggak bisa. Apa? Tuh kaum Ad yang tubuhnya keker, gede-gede, tinggi-tinggi. Kata Imam Suyuti, ini terlepas benar tidaknya ya, ini bisa zaman dulu. Tingginya kaum Ad itu 60 hasta. Sehasta kan segini kan? Ya kan? Segini. Lah kalau 60-an segini ini 60 cm ya Pak ya. 60-an segini, 60 kira-kira. 60 hasta berarti kira-kira 40-an ya kan? 40-an meter Pak. Dulu kita masih kecil itu, masih TVRI itu film raksasa itu. Awal-awalnya si Unyil. Nah, si Unyil terus ada lagi film raksasa itu, masih ingat deh. Mungkin kayak gitu kali ya, mungkin Pak. Wallahu a'lam, ini benar atau tidak kisah itu. Artinya memiliki kekuatan yang akhirnya Allah hancurkan mereka dengan sekedar apa? Angin. Habis. Hilang. Kemarin badai di mana itu? Hah? Allah cuma kirim angin sus. Habis itu wassalam sepotong. Aceh, Filipina, Thailand dikirim oleh Allah apa Pak? Air. Habis itu negeri. Iya kan? Jangan ngomong gitu Pak. Itulah kesombongan. Habis Pak. Jadi Allah bilang, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah enggak akan nyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan iman. Jadi syukur itu buah dari iman kamu. Kemudian ada ayat lain Pak. Di surat Al-Baqarah di ayat 172. Al-Baqarah 172. Allah mengatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillah, bersyukurlah kamu hanya kepada Allah semata. Tuh ya. Yakini dalam hati bahwa semua nikmat yang Anda peroleh itu datangnya dari in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu rajin ibadah. Nah, loh, Pak. Berarti syukur digandeng dengan apa? Ibadah. Makanya Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai kakimu bengkak?" Jawabannya apa? Saya ingin menjadi hamba Allah yang
Bersyukur berarti syukur itu apa? Buah yang harus muncul dalam perilaku saya. Apa bentuknya? Taat ibadah sama Allah. Ucapannya manis, perilakunya akhlak, ketaatan ibadah, hatinya meyakini bahwa semua yang dia miliki dari Allah, datangnya dari Allah, maka akan muncul ucapan dan perilaku ini. Ini hakikat bersyukur. Masyarakat kita perempuan, Pak, Allah karunia dia rambut yang indah. Akhirnya muncul istilah mahkota. Kan gitu kan? Oke. Sebagai bentuk syukur atas rambut yang indah, apa yang dia lakukan? Apa? Hah? Dibuka di depan orang, keluar rumah, dibuka rambutnya, ditunjukkan keindahan rambutnya di depan orang. Kenapa? Ini kan mahkota saya harus pelihara, saya harus jaga, saya harus menunjukkan kepada orang bahwa ini loh rambut saya yang indah. Apa itu, Pak, bentuk syukur, Pak? Perempuan dikasih bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Apa itu? Dikasih oleh Allah keindahan yang lebih dibanding laki. Ya kan? Daya magnetnya kencang sekali, keindahan dari tubuh wanita. Kalau orang kita, perempuan cantik itu putih, ya Bu ya. Kalau orang kita, kalau orang Afrika, saya nanya orang Afrika, pakai bahasa Arab, perempuan yang paling cantik menurut kacamata orang Afrika itu? Ayo. Dia jawab, semakin hitam pekat kayak arang, itu semakin cantik, Pak. Waduh, saya nanya ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya bukan dari Indonesia, ngelihatnya dari Afrika, katanya dia. Ketawa klik dia juga. Semakin hitam kayak arang gitu, kalau ketawa kelihatan giginya, itu cantik hebat gitu. Terus pakai bajunya warna kuning emas begini. Kalau dia jalan di pasar Senen, kita di sini kelihatan, Pak. Ya lebay dikit lah. Kan merahnya merah muda gitu loh. Bukan merah tua, merahnya merah muda. Hitam pakai baju ibu itu yang warna begituan. Wah, duduk kelihatan tuh jauh. Kayak orang Mauritania, tahu orang Mauritania? Tahu orang itu? Orang Mauritania itu hitam, bukan. Tapi baju yang dipakai orang Mauritania itu biru. Baju kebesarannya, Pak. Jadi kayak gamis begini, cuman kancingnya kebuka tengah, buka semua kayak rompi. Cuman rompinya itu jubah, Pak, sampai panjang ke bawah. Kemudian lengannya ini kan rompi kan kecil, ini lengannya ini kayak kelebihan kain 10 meter gitu, Pak. Bukan kelebihan setengah meter, lebihnya 10 meter itu paling itu. Gombrong segini, gede, begini, Bu. Warnanya apa? Hijau, biru muda. Orangnya hitam. Sudah, kata orang Surabaya, hitam. Bagi mereka itu cantik banget sudah, Pak. Cantik sudah. Gitu kalau orang Surabaya. Sudah, kan gitu kan? Nah, masyarakat modern sekarang, Allah kasih dia kecantikan dengan kriteria yang berbeda-beda. Gitu kan, kriteria yang berbeda-beda. Bagaimana dia menunjukkan, menyikapi nikmat Allah berupa kecantikan ini? Muncul di kalangan wanita modern, apa itu?
Ditunjukkan, ini loh cantik, paha saya putih. Buka pahanya. Ini loh tubuh saya langsing, tunjukkan. Apa ini bentuk syukur, Pak? Apa ini syukur namanya? Tidak. Lalu kalau Ibnu Qayyim tadi mengatakan syukur itu buah yang terlihat atas nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Lah, memperlihatkan ini semua ini pakai aturan siapa? Nah, yuk Pak. Aturannya siapa? Aturan orang awam atau aturan Allah, Pak? Anda diterima di militer. Ya. Maka Anda harus tunjukkan sebagai perwira militer. Menunjukkan diri Anda sebagai seorang perwira dengan kacamata orang awam atau pakai kacamata orang militer, Pak? Ayo Pak, Anda yang menghasilkan. Pakai kacamata siapa, Pak? Kalau kacamata orang awam ketemu orang gimana, Pak? Orang Jawa. Tapi kalau orang militer boleh begitu? Siap. Ngomong sama orang militer, Pak begini, siap. Ngomong siap. Aduh Pak, pegel Pak, saya Pak dari tadi Bapak siap-siap melulu. Saya ngeledek saya ngisi pengajian di kantor Pas Pampres. Pak Ustadz minta jadwal sekian. Oh gini Pak, siap. Aduh Pak, pegel Pak dari tadi siap-siap melulu Bapak. Ketawa, maaf Ustadz, ini kebiasaan. Pola. Dia menunjukkan gaya. Pakai aturan siapa? Aturan militer. Orang Jawa menunjukkan bentuk hormat sama orang tua gimana, Pak? Ya kan? Kalau ngomong nggak boleh dilihat wajahnya. Kan gitu kan? Di Solo nih, Jogja. Nggak boleh dilihat wajah, nunduk. Nggak boleh diselah, biar selesai ngomong. Selesai ngomong. Terus Anda bicara. Kalau nyuruh orang tua, jempol. Pak, monggo. Orang Surabaya, keburu kiamat Pak, kelamaan Pak. Pegel saya Pak. Buru ditabrak mobil Pak, buru mati orangnya. Suwen Pak. Ya kan? Kan gaya. Nah sekarang bagaimana menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada diri kita? Gimana kita nunjukkannya? Pakai aturan siapa? Ya tentu aturan zat yang ngasih kita nikmat. Loh kalau aturan masing-masing ya kayak perempuan tadi, saya dikasih rambut, ya saya harus tunjukin dong. Akhirnya nggak pakai jilbab, ditunjukin. Di jalan mainan rambut, digini-giniin, godain lagi. Ya kan? Tarik ke belakang, tarik ke depan, godain. Disisir pakai tangan, sisir pakai ini. Semprot minyak wangi di leher. Kenapa minyak wangi semprot di leher nggak di badan? Ayo, cewek yang tahu. Apa ini? Apa itu bentuk Anda syukur terhadap Allah? Tidak. Kenapa? Itu aturanmu. Aturan Allah beda. Hati. Kita yakini bahwa ini dari Allah. Kenapa? Yang ngasih Allah kok, bukan Anda. Bukan jeripaya kamu. Jeripaya saya. Memang jeripaya saya. Tapi yang ngasih siapa? Allah. Jeripaya saya. Usaha saya. Tapi yang ngasih Allah. Terus caranya gimana? Allah yang bikin aturan. Ada Al-Quran, ada hadis. Apa aturannya? Tubuh Anda harus Anda pakai untuk ibadah. Rajin sholat kan?
rajin sholatnya seseorang, itulah syukur dia sama Allah. Allah kasih dia harta, maka bentuk syukurnya Allah suruh Anda bersedekah. Allah suruh Anda bersedekah. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Allah suruh kita mengeluarkan zakat. Berapa? Ada aturannya. Puasa, Allah kasih kita tubuh yang sehat. Allah suruh Anda dengan tubuh yang sehat itu berpuasa. Allah suruh Anda untuk haji dengan fisik dan harta Anda. Allah suruh Anda, wahai wanita, menutup aurat Anda semuanya. Itu bentuk syukur sama Allah. Jadi kesimpulannya, syukur itu apa? Ketaatan. Jadi syukur itu ketaatan. Itu artinya. Bukan hanya di mulut, tapi hati kosong. Makanya Allah bilang apa? Wala in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, saya tambah. Berarti syukur menurut aturan siapa? Ya, aturan. Ketika kamu syukurnya sesuai ketaatan kepada Allah, ya Allah tambah. Kalau kamu tak bersyukur, semau kamu sendiri, apa Allah tambah, Pak? Tidak, ya Allah azab. Kan diadab sama Allah. Jadi semakin indah kehidupan orang kalau dia bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu iman. Karena syukur itu ketaatan. Karena syukur itu kepatuhan. Sehingga Allah punya nama. Di antara nama Allah apa? Asy-Syakur. Itu termasuk Asmaul Husna. Allah punya nama Syakur. Apa artinya Syakur? Para ulama mengartikan Syakur itu artinya Allah akan membalas ketaatan Anda, syukur yang muncul dari diri Anda. Allah akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Itu makna dari nama Allah Syakur. Allah akan melipat gandakan kesyukuran yang muncul dari diri Anda dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat ganda hanya Allah yang tahu. Sehingga inilah kebahagiaan. Inilah kesuksesan, keindahan. Kufur, kebinasaan, kehancuran pada dirinya. Cukup kisah-kisah umat dahulu pelajaran buat kita, karena mereka kufur. Sebetulnya kalau kita renungkan Pak, zaman sekarang orang yang lebih kaya dari Qarun itu banyak, ya kan? Kalau dulu Qarun punya banyak gudang untuk menyimpan harta, karena kunci banyak. Sekarang jauh lebih pandai dari Qarun, dan jauh lebih canggih, dan hartanya jauh lebih besar dari Qarun. Apa itu? Tak perlu punya kunci, cukup hanya kartu saja. Dan nyaris nggak pakai duit, nggak bawa duit, kartu saja. Kartu apa?
Macam-macam. Mau kartu apa? Mau bank dari mana? Satu bank? Enggak. Dipisah. Kan? Ada lagi mereka yang lebih dahsyat dari Qarun. Apa? Naruhnya bukan di Indonesia, di Bank of Singapore, Swiss Bank, Hong Kong Bank. Ya Pak ya. Lebih dahsyat dari Qarun, Pak. Luar biasa. Terus perilakunya ya lebih dahsyat dari Qarun juga. Kufur, gila sudah. Ada satu orang, Ustaz, di dunia manapun saya pernah injak kaki saya di situ. Saya pernah kemana aja, Ustaz. Satu yang saya baru kali ini saya injak. Apa itu? Saya baru kali ini ke Makkah dan ke Madinah. Itu pun karena saya diajak temen ini. Kalau nggak diajak temen ini, saya ngapain ke sini? Nggak ada yang saya lihat. Ngomong di depan kuping saya. Saya setelah ke sini ngapain saya di sini? Tandus, nggak ada apa-apa. Kerjanya setiap hari sholat, doa ke masjid. Kalau cuma begini kan di masjid dekat rumah saya kan bisa. Ngapain saya capek-capek di sini? Ngomong begitu di depan kuping saya. Ngapain sih di Masjidil Haram ini pakai tawaf muter-muter? Ada. Lebih dari Qarun, Pak. Ini lebih dari Qarun, Pak. Jadi kekufuran orang zaman sekarang itu lebih ganas, Pak, dibanding orang dulu. Contoh lain, Allah menggambarkan orang munafik. Azqalus shalah 'alal munafiqin salat isya wa salatul fajr. Salat paling berat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Paling berat. Artinya zuhur, asar, maghrib masih salat berjamaah di masjid. Kalau maghrib isya enggak muncul di masjid. Siapa dia? Kaum munafik yang banyak ayat di dalam Al-Quran. Sampai satu surat Al-Munafiqun. Siapa? Sosok orang yang tidak bersyukur sama Allah. Pura-pura kamuflase. Ciri sifat perilakunya apa? Sholatnya malas. Kalau sholat pun karena tendensi manusia. Coba sekarang, Pak. Mereka masih sholat zuhur, asar, maghrib. Zaman sekarang, Pak? Hah? Coba pikir, Pak. Zaman sekarang gimana? Cuman subuh sama isya doang, Pak? Semua bablas. Oke, jangan melihat yang setiap hari, seminggu sekali Jumatan. Ya kan? Andai manusia itu yang di Jakarta ini Jumatan semua, tidak ada satu masjid yang bisa menampung, Pak. Tidak bakal. Bapak mau bikin hitungan statistik prosentase antara yang sholat di masjid dengan yang di jalanan, lebih banyak mana, Pak? Banyak jalanan. Kenapa? Coba Bapak sholat Jumat jangan di masjid dalam komplek begini. Sholat Jumat di masjid gede yang pinggir jalan raya. Banyak mana yang di masjid atau yang di jalanan itu, Pak? Buktinya apa? Ini sholat Jumat, ini khutbah Jumat, itu jalanan tantin macet, Pak. Ya, coba kita pikir, Pak. Rasulullah SAW mengatakan 4 orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Arba'atun la yahduruhul Jumat. 4 orang yang gak boleh sholat Jumat. Boleh gak Jumatan? Siapa? Anak kecil. Coba, apakah yang macet di jalanan itu anak kecil SD? Hah? Kan. 2. Apakah mereka orang sakit? Kata Nabi orang sakit. Sakit semua itu yang di jalanan? Enggak, Pak. Kalau sakit enggak keluar di jalanan, Pak.
Yang ketiga, musafirkah mereka? Mungkin. Berapa persen? Kecil. Kalau musafir nggak lewat sini, Pak, ya kan? Yang keempat, ini yang tersisa 5. Yang keempat, perempuan. Berapa persen perempuan yang jalanan? Ada, nggak banyak. Tinggal yang terakhir, Pak. Siapa? Wong gendeng. Berarti siapa itu yang di jalanan? Saya nggak berani ngomong. Ya, tersisa ini. Ini bukan, ini dikit berarti mayoritas siapa? Di sini. Coba lihat. Seminggu sekali itu enggak mau. Berarti lebih kufur mana? Orang zaman dulu sama zaman sekarang. Lebih kufur mana, Pak? Kaum munafik di zaman Nabi, Pak, yang disudah innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu akan berada di keraknya neraka jahanam. Itu zaman Nabi. Perempuan-perempuan yang mempunyai sifat munafik, nifak. Perempuan di zaman Nabi yang punya sifat munafik, pakaiannya seperti apa? Tak tahu. Pakaiannya tertutup, kelihatan matanya tok. Kaum munafik, pakaiannya gombrong-gombrong, ketutupan, tinggal matanya tok atau enggak kelihatan mata sama sekali. Enggak kelihatan dari tubuhnya secuil. Tapi Allah bilang apa? Ini kaum munafik, ini perempuan munafik. Perempuan zaman sekarang mana yang lebih ganas? Ayo. Udah begitu, udahlah, ngapain pakai jilbab kalau akhlaknya jelek? Setuju saya. Bener, ngapain pakai jilbab kalau akhlaknya jelek? Berarti nggak usah pakai jilbab, nggak usah sekalian, biar nyemplung ke neraka sekalian. Yang penting kan hatinya, Pak. Ya jujur, bener, yang penting hatinya. Ya, ini yang muncul dari Anda, gambaran dari hati Anda. Jadi mana yang lebih kufur? Orang dulu apa orang sekarang? Anda yang jawab, Pak. Jawab sendiri, Ibu juga. Iya, mana perempuan yang lebih kufur? Zaman dulu bisa sekarang. Perempuan dulu pakai jilbab rapi, kagak tahu mall, nggak ada mall, pasar. Perempuan sekarang dibuka auratnya, hidupnya di mana? Mall, keluyuran. Di rumah dianggap terkungkung. Sudah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini kesimpulannya. Yang syukur dengan makna yang sebetulnya ketaatan kepada Allah, qalil, sedikit saja. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang syukur yang sedikit ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan di sini. Turunnya keimanan apakah termasuk hilangnya rasa syukur, kekufuran? Apakah termasuk munafik? Ya tadi di penghujung kesimpulan kita sebutkan. Ketika syukur itu digandeng dengan iman, maka ini akan berjalan apa? Beriring. Keyakinan, iman itu apa sih? Keyakinan, pembenaran keyakinan. Ketika kita tidak membenarkan Allah dengan rukun iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa apa yang ada di alam semesta ini Allah yang mengendalikan,
Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi, Allah yang mencabut. Kemudian semua manusia harus tunduk patuh kepada Allah. Ini rukun iman. Iman pada malaikat, yakin bahwa Allah punya tentara, namanya malaikat, yang membantu, yang menjaga, ngontrol kita. Allah turunkan Quran untuk dibaca, dipelajari, ditaati. Allah turunkan Rasul untuk ditaati. Hari akhir itu rumah abadi. Allah punya ketentuan dan ketetapan manusia semuanya. Takdir. Ketika iman ini muncul, maka syukur pun akan muncul. Apa itu? Ketaatan, kepatuhan dalam beribadah kepada Allah. Ini tidak ada, berarti buahnya pun tidak ada. Masa Anda nanam pohon jengkol pengen berbuah apel? Tidak. Jadi sama. Tidak ada iman yang tidak ada buahnya. Imannya kecil, ya akan tumbuh yang sama. Masa Anda nanam pohon toge pengen berbuah pohon mangga? Bisa. Anda punya toge, bukan pohon mangga. Lalu apa yang muncul kalau sudah umurnya imannya kecil? Dikemaslah pohon toge, seakan-akan pohon toge itu apa? Pohon mangga. Apa? Kamuflase, packaging, pohon kata orang Jawa, singkong. Ya, itu saya masih di pesantren dulu, Salatiga itu. Itu singkong. Itu kalau musim, Pak, berapa harganya? Nggak ada harganya, ya kan? Nggak ada harganya. Tempe, nah sekarang tempe berapa? Selonjor itu yang panjang segini itu berapa? 5.000 kan? Saya kalau belanja 5.000 ke pasar. Saya rajin ke pasar, yang belanja saya di pasar. 5.000 segede begini, ya kan? Yang besar. Itu kalau kita potong kecil-kecil jadi berapa? Apalagi tipis-tipis. Sekeranjang. Iya kan? Tipis-tipis. Artinya nggak ada harganya kan? Tapi ketika itu dikemas, packaging, jadi kemasan luar biasa, berapa harganya tuh tempe yang dijual di supermarket? Bisa 20.000, 25.000. Isinya berapa? Dikit. Iya kan? Isinya dikit. Kok mahal banget, Pak? Hah? Kemasannya. Isinya apa? Ya Anda mau olah model apapun, secanggih apapun, alatnya tetap namanya tempe, Pak. Mau dikasih nama apapun tetap namanya singkong. Mau pakai singkong Jepang, mau singkong Thailand, mau singkong keju, tetap namanya sudah. Anda mau kemas apa? Allah Maha tahu. Kita manusia nggak tahu. Imannya kecil, sekelas pohon toge. Yang muncul apa? Kepura-puraan, kamuflase. Dia ingin menunjukkan di depan orang bahwa dia orang baik. Bunglon. Maka kita manusia sesama manusia, ya menghukum apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tak boleh kita berhukum atas sesuatu yang ada di balik layar. Tapi ingat, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi kaum munafik itu pembohong semuanya. Berbahaya. Tapi kalau orang imannya sudah gede, Pak, dia tidak perlu kamuflase.
Kenapa? Karena dia yakin Allah kok yang berkuasa. Ngapain saya sibuk untuk memikirkan pujian Anda? Kenapa saya harus sibuk memikirkan cacian dan celaan Anda? Memang kalau Anda mencaci maki saya terus badan saya menciut begitu? Tidak. Memang Anda kalau memuji saya terus badan saya jadi gede begitu? Enggak bakal. Pahala Anda nggak bakal berkurang, atau pahala Anda nggak bakal nambah dengan pujian orang. Dicaci maki orang, pahala Anda nggak berkurang, Pak. Ngapain saya harus pusing dengan pujian dan cacian orang? Yang penting yang kita cari apa? Pujian Allah. Yang kita menghindar apa? Celaan Allah. Jangan sampai Allah murka sama saya. Itu yang kita pikirkan. Mengeluh karena dapat sedikit atau semisal. Adakah tidak bersyukur? Oh iya. Khuliqal insanu halu'a. Ngeluh aja manusia ini. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih keburukan, ngeluhnya tambah gede. Tapi kalau dikasih kebaikan, waduh, pelit tak ampun, Pak. Ya kan? Kalau lagi ada musibah, sekomplek tahu, Pak. Cerita semua orang. Tapi kalau dapat nikmat, waduh, bengkok deh terus, Pak. Diem. Manusia. Tidak ada yang benar. Kasih panas salah, hujan salah. Yang benar yang mana? Nggak tahu. Ya, yang benar apa? Ya bersyukur sama Allah atas apa yang ada pada diri kita. Ustaz, apakah jika seorang karyawan ingin sekolah lebih tinggi atau jabatan lebih tinggi merupakan wujud tidak bersyukur? Tidak. Itu bagian usaha saya. Syukur itu bukan berarti kita harus duduk delengem, ya bukan bersyukur namanya. Syukur itu usaha. Oh, saya karyawan, saya pengen jabatan meningkat ini, silakan gapai cita-cita Anda. Tapi dengan usaha yang realistis. Apa itu? Ya sekolah, ya kegigihan, yang realistis, bukan cara-cara yang gak realistis, angan-angan atau malah usaha yang kotor. Ya gak benar namanya Anda itu. Usaha itulah buah dari syukur kita, selama tidak keluar dari aturan manusia, aturan Allah. Bolehkah seorang wanita mendaftar jadi petugas haji? Boleh dengan ketentuan. Apa itu ketentuannya? Satu, Anda mendapatkan izin dari suami. Dua, Anda keluar dengan mahram karena Anda petugas, bukan orang yang berhaji. Kalau berhaji ada pembahasan sendiri. Ya, apakah haji harus pakai mahram apa enggak? Ini ada pembahasan sendiri. Anda nanyanya jadi petugas. Kalau jadi petugas keluar kota, kalau keluar kota Anda harus pakai mahram. Siapa mahram kita, Pak? Suaminya, adik, kakak, paman, ponakan, ayah, kakek. Ini mahram Anda. Sepupu bukan mahram Anda itu sepupu. Jadi ini syaratnya, izin dari suami, Anda ditemani mahram. Ini aja sudah nggak mungkin, nggak bakal dikasih sama negara. Ya kan? Yang ketiga, kalau memang ini terpenuhi ruang lingkup kerja Anda, ruang lingkup kerja perempuan, melayani perempuan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang bersifat darurat, tenaga medis, dia harus melayani semua, boleh, tidak ada masalah. Seperti sahabiyah, perempuan-perempuan sahabat zaman Nabi
mengobati para sahabat yang luka-luka karena pertempuran, jihad. Ya. Jadi yang syarat yang keempat, dia tidak meninggalkan tugas utama dia sebagai ibu. Terus ini aja sudah susah, Pak. Sudah susah. Enggak, saya titipin ke ibu, berarti Anda menjadikan ibumu sebagai pembantu, dosa lagi. Sama kasus ini dengan pertanyaan, boleh nggak perempuan kerja di luar rumah? Ini jawabannya. Suami saya izinin kok. Ya kan? Oke, tugasmu di rumah siapa yang kerja? Pembantu, berarti Anda menyia-nyiakan kewajiban Anda sebagai ibu. Ya dosa, Bu, pasti, Bu. Anaknya dititipin ke ibu, berarti ibunya jadi pembantu. Tanda kiamat apa? Antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi, tanda kiamat itu seorang ibu melahirkan majikan. Ini apa maknanya? Ibnu Hajar bilang nanti di akhir zaman orang tua jadi pembantu. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i. Terjadi, Pak? Bukanlah banyak lagi, banyak. Orang Surabaya banyak. Kalau anaknya sakit, jatuh, luka, siapa yang diomelin? Kurang ajar lagi, Pak. Durhaka sama ibunya, ngomelin ibunya. Apa solusinya? Tugasmu, bukan tugas ibumu. Kerja di rumah saja. Syukur sama Allah atas rezeki yang Allah kasih sama kamu. Saya punya ayah yang egois, tidak peduli pada cucu, menantu, bahkan almarhum curhat ini. Saya diperlakukan kasar, saya merasa ujian ya, dan sebagainya ini. Gini, intinya apakah keburukan, kejahatan orang kita balas dengan kejahatan? Tidak. Tapi susah. Ya namanya mau pahala gede ya susah. Mana ada pahala kecil terus gampang? Enggak. Haji mabrur, masa cuma tawaf di kompleks ini, Pak? Saya tak pakai ihram deh, kompleks di sini di lapangan Trikora situ. Datang rumah sakit jiwa, Pak, orang saraf. Kan gitu kan? Bisa. Orang berbuat jahat sama kita, apa kita sikapi? Jangan dibalas. Kata orang Surabaya apa? Sing waras ngalah. Nah itu, Pak, rumusnya. Apalagi yang berbuat jahat itu orang tua Anda. Jangan dibalas. Contoh banyak. Nabi Ibrahim, orang tuanya jahat gak? Jahat, ikut konspirasi bakar anaknya sendiri kan. Loh, Pak. Rasulullah, Abu Talib bantu beliau, tapi di akhir hayatnya masuk Islam enggak? Rasulullah, pamannya yang seharusnya melindungi beliau, ngapain malah mau bunuh? Dan begitu seterusnya. Sejahat apapun orang, kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan, kalau kita balas preman itu dengan premanisme, bedanya kita sama dia apa, Pak? Jadi sudah rumusnya apa? Sing waras ngalah. Sudah ngalah aja. Ngalah itu tidak berarti hina. Ngalah itu mulia, Pak. Ngalah mulia, Pak. Ini apa? Perintah salat 5 waktu di masa Nabi, bagaimana ibadah kepada Allah bagi umat sebelumnya di masa. Sebelumnya ada salat. Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abana di surat Hud. Wahai Syuaib, Nabi Syuaib, apakah salat yang kamu kerjakan itu yang menjadikan kita tidak boleh menyembah berhala? Berarti zaman dulu ada salat.
Puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina qablikum. Haji, lah itu ada Ka'bah Pak dari zaman Nabi Ibrahim. Tapi caranya sholat zaman dulu gimana? Mboten semerap. Nggak tahu Pak. Kenapa? Nggak ada yang cerita. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadis yang cerita. Puasanya orang dulu gimana? Nggak tahu. Hajinya orang dulu gimana? Nggak tahu. Udah nggak tahu, nggak ada ceritanya. Habis. Apakah banyaknya kekufuran ada hubungannya dengan tanda akhir zaman? Oh iya, ada. Nanti dilihat di saya ada ceramah banyak sekali di YouTube dengan tema tanda-tanda kiamat. Di antara tandanya apa Pak Ayu? Ini Nabi loh yang ngomong loh ya, bukan saya loh Pak. Apa? Banyaknya polisi Pak. Banyaknya polisi dan militer. Ini bukan saya loh ya, bukan Nizar loh yang ngomong. Nabi yang ngomong Pak. Ada buku bagus. Kalau mau dengerin ceramah di YouTube ada ceramah saya tanda-tanda kiamat. Ya kenapa saya ngomong? Ya kebetulan aja karena di lokasi militer. Ada lagi buku yang bagus, judulnya Kiamat Sudah Dekat. Judul bukunya Kiamat Sudah Dekat, itu disertasi doktoral, karya ilmiah, disertasi doktor. Apakah tanda itu semuanya berarti buruk? Nah, di semua situ ada jawabannya. Tapi yang pasti, iya buruk. Banyak hal. Dan semua tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah, keburukan itu semua terjadi. Semuanya terjadi. Banyak kezaliman. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, kebaik dibolak-balik, kebaikan jadi asing, keburukan menjadi familiar. Muncul orang-orang zalim, pemimpin zalim, penguasa zalim, pribadi zalim, pengambil alihan hak semena-mena. Sudah dibolak-balik. Sudah. Masjid cuman dijadikan orang lewat jalanan saja. Itu ada hadisnya Mas. Nanti di suatu masa masjid itu cuman dijadikan apa? Numpang lewat saja. Buat jalan ke rumahnya dia, lewat aja. Masuk ke masjid enggak, lewat. Itu nanti akan muncul kata Nabi. Sudah terjadi? Sudah, rumahnya sampai masjid, nongol ke masjid enggak. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.